Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Yosita Astarina. Hari ini adalah di materi terakhir kita pada pengenalan pengolahan data dengan menggunakan program SPSS, yaitu di materi analisis regresi linier sederhana. Jadi untuk para peneliti yang melakukan penelitian dengan jenis asosiatif, maka salah satu pengujian hipotesis yang dilakukan adalah uji regresi, di mana uji regresi ini dilakukan untuk melihat sebuah pengaruh atau hubungan antar dua variabel atau lebih. Di sini saya akan melakukan pengujian regresi linier sederhana, artinya yang ingin saya lihat adalah pengujian terhadap dua variabel saja. Jadi ada bagaimana pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat bagaimana praktek langsung uji regresi dengan menggunakan program SPSS. Oke, kita buka dulu program SPSS-nya. Di sini kita sudah punya data penelitian, di mana yang sudah nonton dari video sebelumnya sudah tahu, saya ulang kembali ya, judul penelitiannya adalah pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan mahasiswa. Jadi ada variabel X, kualitas pelayanan, dan variabel Y-nya adalah kepuasan mahasiswa. Untuk melakukan uji regresi, langsung saja langkah-langkahnya adalah klik Analyze, kemudian kita pilih Regression, pilih Linear. Jadi Analyze Regression Linear. Oke, kita klik. Kemudian, nah, akan muncul tampilan sebagai berikut ya. Nah, jadi tampilannya adalah seperti ini di awal. Kemudian, untuk langkah berikutnya, nah, setelah muncul tampilan kotak dialog linear regression seperti berikut ini, maka di kolom dependent, ini kita masukkan variabel dependent kita atau variabel Y atau variabel yang dipengaruhi, yaitu dalam hal ini adalah total kepuasan mahasiswa atau total Y-nya, kemudian kita klik dan kita klik tanda panah dan sudah pindah ke kolom dependent. Kemudian di kolom independent, ini adalah isinya variabel independen kita atau variabel X atau variabel yang mempengaruhi. Di sini adalah total kualitas pelayanan atau total Y. Kita klik, kemudian kita klik tanda panah, kemudian pindah ke independen. Jika sudah, maka kita klik statistik yang ada di kotak sebelah kanan. Jadi pilih statistik. Di sini pada kolom statistik ini ada beberapa informasi yang bisa kita pilih dan silakan sesuaikan dengan informasi penelitian yang ingin kalian lakukan ya, yang dibutuhkan. Jika tidak, maka silakan diabaikan saja. Kemudian kita pilih continue. Kemudian di pilihan berikutnya ada plots. Jadi kita klik plots. Plots ini adalah untuk menampilkan histogram dan normal probability plot. Jadi jika kita ingin melihat apakah data yang kita gunakan itu terdistribusi normal atau tidak. Jadi pada kolom y-axis, jadi ini adalah sumbu y-nya, kita masukkan kita masukkan dependent ya. Kita klik dependent, kemudian klik tanda panah. Kemudian untuk sumbu x-axis atau sumbu x-nya, kita masukkan hpred. Diklik hpred, ini adalah nilai yang ingin kita prediksi ya. Kemudian kita klik tanda panah, pindah ke bagian kolom X. Jika sudah, di standardized residual plot kita centang histogram dan normal probability plot. Kemudian kalau sudah, tinggal klik continue, kemudian tinggal kita selesaikan untuk uji regresi ini dengan mengklik OK. Nah, maka muncullah hasil pengolahan regresi di jendela output. Jadi, ini adalah hasil olah data regresi, di mana ada beberapa tabel di sini yang muncul. Ada tabel model summary, tabel ANOVA, dan tabel coefficient.
yang nantinya akan dibaca informasinya untuk kita analisis di pembahasan penelitian kita. Kemudian di bagian chart itu ada histogram yang sudah kita pilih tadi di plot, kemudian ada normal probability plot, dan ada scatter plot juga di sini. Baiklah, di sini akan saya jelaskan sedikit mengenai bagaimana cara kita membaca hasil olah data regresi ini. Jadi untuk tabel model summary, di tabel pertama ada nilai R. R ini merupakan nilai koefisien korelasi atau nilai hubungan antara variabel X terhadap variabel Y. Nilainya adalah sebesar 0,471 atau 47,1%. Artinya, hubungan antara variabel X dan variabel Y itu adalah sebesar 0,471 atau bisa dikatakan hubungannya cukup rendah ya. Kemudian ada nilai R square. R square ini adalah koefisien determinasi. Jadi nilainya sebesar 0,222 atau 22,2%. Nilai koefisien determinasi ini merupakan nilai yang menggambarkan bagaimana baik atau tidaknya model regresi yang sudah kita pilih. Jadi artinya kalau nilai R square-nya sebesar 22,2% berarti variabel Y di sini atau variabel kepuasan mahasiswa itu bisa dijelaskan pengaruhnya sebesar 22,2% oleh kualitas pelayanan dan sisanya sebesar 77,8% berarti pengaruh kepuasan terhadap kepuasan mahasiswa itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak kita teliti. Sehingga kita bisa menyarankan dalam penelitian kita, jika ke depannya ada yang ingin melakukan penelitian tentang kepuasan mahasiswa, bisa memasukkan variabel lain di samping variabel kualitas pelayanan. Seperti itu. Kemudian di tabel ANOVA kita bisa lihat nilai F dan nilai signifikannya. Ini untuk melihat apakah secara simultan atau secara model regresi ini pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Jadi untuk mudahnya kita bisa memperhatikan, membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Jika F hitung itu lebih besar dari F tabel, maka artinya pengaruhnya signifikan. Atau jika kita lihat dari nilai signifikan ini, jika nilainya lebih kecil dari 0,05, maka pengaruhnya signifikan. Kemudian, ini adalah tabel yang penting ya dalam hasil olah data regresi, yaitu tabel koefisien. Di mana tabel koefisien inilah yang nantinya akan membentuk persamaan regresi yang umum yang sudah kita ketahui, di mana Y sama dengan alpha plus beta X plus error, di mana alpanya itu adalah nilai konstantanya. Di sini kita lihat di kolom unstandardized coefficient di nilai B, di mana konstantanya di sini adalah sebesar 18,320. Kemudian untuk nilai betanya adalah 0,489, nilai beta atau koefisien regresinya ya. Jadi pengaruh variabel X terhadap variabel Y itu adalah sebesar 0,489 atau sebesar 48,9%. Apakah pengaruh ini signifikan atau tidak? Kita bisa lihat nilai T hitung dan nilai signifikannya. Jika nilai T hitung ini lebih besar dari T tabel, maka pengaruhnya signifikan. Kemudian, jika nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05, artinya pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y itu juga signifikan. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya bisa lihat nanti di materi saya yang akan saya share di blog saya. Silakan disimak di sana. Jadi kurang lebih ini adalah proses pengolahan data untuk analisis regresi dengan menggunakan program SPSS. Silakan dicoba.
Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.